Vedat mengutus seseorang untuk balas dendam kepada Orhun dan Hira karena telah menjadi penyebab dirinya masuk penjara. Untung saja Orhun datang ke kamar Aliko saat penjahat itu berniat menyakiti Hira. Orhun meminta Hira untuk pergi ke kamar setelah berhasil menidurkan Aliko. Hira pun menyetujui permintaan suaminya, lalu dia pergi ke balkon sebelum tidur. Di sana, Hira mengingat semua momen bersama Orhun sambil mengutarakan keinginannya untuk hidup sederhana dengan vas bunga yang dia sirami setiap hari. Keinginan sederhana itu terus berputar di kepala Orhun sampai Orhun mengingat momen saat berkemah menggunakan karapan beberapa waktu lalu. Kemudian Orhun tersadar dari lamunannya saat ponselnya berdering. Orang yang menghubungi Orhun kali ini adalah orang-orang suruhan Vedat yang berhasil menculik Hira. Mereka meminta tebusan sebesar 10 juta dolar kepada Orhun dan mengancam untuk tidak melibatkan polisi. Orhun sangat panik sehingga dia langsung menyetujui permintaan mereka lalu menemui mereka dengan tangan kosong. Sementara itu, nyawa Hira sedang dalam bahaya di mana mereka menaruh bom rakitan di belakang kursi Hira. Kemudian Orhun berhasil menemukan ruangan Hira dan berusaha menenangkannya agar tidak panik. Begitupun dengan dirinya yang berusaha tenang agar bisa mencari kabel yang tepat untuk menjinakkan bom itu. Ketegangan terus menghantui Hira dan seisi ruangan. Namun di detik-detik terakhir Orhun berhasil memotong kabel yang tepat sehingga keduanya selamat dari maut. Kemudian Orhun menghubungi keluarganya yang sedang menunggu kabar mereka dengan penuh ketakutan. Akhirnya mereka merasa lega setelah mendengar kabar dari Orhun dan bersorak bahagia saat melihat keduanya pulang dengan selamat. Setelah melewati hari yang penuh ketegangan, Orhun mendapat informasi tentang penculik istrinya. Sekarang mereka berada di kantor polisi berkat alat pelacak yang ditaruh ke dalam tas berisi uang. Kemudian Orhun menemui istrinya yang masih trauma lalu memintanya untuk segera beristirahat. Namun Orhun terbangun di tengah malam karena mimpi berulang sehingga dia tidak bisa tidur lalu memutuskan pergi menemui Yakub. Di sana Orhun bertemu dengan Kenan yang merupakan pengacara sekaligus mantan pacar Meryem. Pertemuan pertama itu membuka pintu pertemanan dan mereka semakin akrab dengan saling bertukar cerita. Keesokan harinya, Orhun mendapati ibunya sedang memarahi istri dan adiknya perkara membuat kue di dapur bersama pembantu. Adapun Hira menjadi sangat bersalah karena menjadi penyebab ketegangan antara ibu dan anak. Namun Orhun tak mempermasalahkan hal itu dan dia malah memberitahu Hira kalau hari ini adalah hari ulang tahunnya. Hira sangat senang karena seseorang mengingat hari kelahirannya. Ditambah lagi Orhun memberi vas berisi bunga persis yang dia ceritakan di malam kemarin. Namun semua itu berubah saat ibu mertuanya datang. Di sana Afife berterus terang kalau dia semakin membenci Hira karena Hira telah mengendalikan anak-anaknya untuk melawan ibunya. Orhun mencoba menghibur istrinya setelah mengetahui tindakan ibunya. Adapun Hira masih sangat sedih sehingga meminta suaminya untuk membatalkan acara perayaan ulang tahunnya. Namun Orhun tak menyetujui keinginan Hira. Acara itu tetap berjalan lancar dan Orhun memberikan hadiah spesial untuk istrinya. Hadiah itu berisi cincin pusaka milik keluarga Demirhanlı. Seketika suasana berubah menjadi tegang saat melihat Afife marah. Karena baginya cincin pusaka itu sangat sakral sehingga tidak ada yang boleh sembarangan memakai cincinnya. Adapun Hira merasa tidak nyaman dengan hadiah yang diberikan oleh suaminya. Kemudian Sadet menghubungi Hira setelah sekian lama. Dia mengucapkan selamat ulang tahun dan meminta maaf karena tidak bisa hadir merayakan ulang tahun keponakannya.
Sementara itu, saudara Kenan menyiapkan halva untuk merayakan ulang tahun salah satu keluarganya. Rupanya dia adalah salah satu anggota keluarga Hira yang terpisah selama bertahun-tahun. Orhun dan Hira pergi ke tempat persembunyian perawat yang terlibat membawa Aliko. Namun perawat itu diinformasikan telah meninggal akibat overdosis karena dia seorang pecandu. Adapun Orhun tak mempercayai kabar itu sehingga dia meminta anak buahnya untuk menyelidiki bukti kematiannya. Sementara itu Afife nampak kesal setiap kali melihat Hira. Hira pun merasa tidak nyaman karena cincin yang dia pakai menimbulkan huru-hara di rumah Demir Hanle. Namun Nursa meminta kakak iparnya untuk mengabaikan sikap ibunya karena dari dulu ibunya obsesi pada cincin pusaka itu. Cincin pusaka yang dipakai oleh Hira memiliki sejarah. Dahulu kala kakek mereka membawa cincin itu dari Kaukasia untuk kekasihnya. Oleh sebab itu, cincin ini menjadi simbol kekuatan cinta dan menjadi warisan turun-temurun bagi keluarga Demir Hanle. Mendengar sejarah ini membuat Hira semakin tidak nyaman. Orhun pun meyakinkan istrinya kalau cincin itu cocok karena berada di tangan yang tepat. Anehnya setelah mendengar ucapan Orhun, jantung Hira berdegup kencang. Karena yang dia tahu cincin itu memiliki sejarah yang romantis untuk pasangan yang saling mencintai. Kemudian Hira mencoba memastikan hubungan mereka supaya perasaan mereka tidak jatuh terlalu dalam. Karena Hira berpikir kalau Orhun sedang memainkan taktik baru untuk menyakitinya dan balas dendam atas kematian saudaranya. Sementara itu Orhun masih enggan berterus terang dan dia hanya bisa berteriak di dalam hatinya kalau Hira bukanlah penbunbun. Lalu teleponnya berdering di mana anak buahnya telah mendapat kabar baru soal kematian perawat. Ternyata perawat itu masih hidup dan sekarang dia sedang dirawat di salah satu rumah sakit. Di satu sisi, Bulter mendengar informasi tersebut sehingga dia segera melaporkan informasi yang baru saja dia dapatkan pada Afife. Afife pun sangat panik dan segera menugaskan Bulter supaya lebih cepat menemui Susan sebelum putranya. Namun sayangnya Orhun tetap yang pertama menemui perawat itu dan mereka harus menunggu Susan bangun dari masa kritisnya. Kemudian Bulter menyewa seseorang untuk memasuki ruangan Susan. Di sana dia memasukkan cairan racun ke dalam impusan Susan sehingga Susan menyalakan alarm darurat. Kemudian orang berdatangan dan Orhun pun segera menginterogasinya. Namun cairan racun mulai menyebar sehingga Susan memberitahu kebenaran dengan terbata-bata. Walaupun menyampaikan kebenaran dengan terbata-bata, Susan berhasil memberitahu Orhun. Orhun sangat terluka dengan fakta yang baru saja dia dengar di mana ibunya tega memisahkan Nihan dari bayinya. Ditambah lagi, Afife juga pernah melakukan hal yang sama di mana dia tega memisahkan ayahnya dari anak-anaknya. Namun alasan Afife selalu sama. Dia membenci orang-orang yang tidak setara dengan kehidupan dan silsilah keluarganya. Sementara itu, Orhun sangat muak dengan alasan ibunya karena perbuatan ibunya sangat kejam. Di saat situasi sedang kacau, Eda dan ibunya masih memikirkan ego mereka untuk menyingkirkan Hira dari rumah Demir Hanle. Mereka menemukan hacker yang menawarkan harga murah untuk menghapus bagian akhir video. Namun setelah memeriksa video itu, Zelis meminta bayaran tinggi karena pekerjaan yang diminta oleh Eda sangat beresiko. Mau tidak mau, Eda menyetujui keputusan Zelis. Eda dan ibunya berencana menjual kalung pemberian Afife karena benda itu yang bernilai tinggi dan menjadi satu-satunya yang mereka miliki.